Selamat pagi, Awis. Ya, sudah. Pagi, Bu. Ya, sehat ya? Sehat ya, Awis? Halo, Awis. Sehat ya hari ini? Halo. Sehat ya? Apa, Bu? Sehat. Kamu sehat? Sehat? Oke, alhamdulillah. Kita Iya. tunggu. Kita tunggu teman-teman ya. Iya. Bentar, ini baru memanggil. Sambil absen, baru memanggil. Wah, banyak. Aulia. Selamat pagi, Gagah. Aulia. Gagah, Aulia. Selamat pagi. Halo, Aulia. Gagah. Halo, Bu. Alhamdulillah sehat ya pagi ini. Ya, Bu, sehat. Alhamdulillah. Baik. Silahkan disiapkan buku-buku kalian ya. Buku tugas, buku paket, dan buku catatan. Kita sambil menunggu teman yang belum aktif di Zoom. Sambil Ibu absen dulu. Awis, Aulia Pratidina, Revalena. Revalena, selamat pagi. Apa kabarnya? Pagi, Bu. Oke, sehat ya? Oke. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita tunggu dulu temannya. Disiapkan buku-bukunya dulu. Ya, Bu. Baik, sementara ini anak-anakku yang sudah on di Zoom. Ya, kalian kabarnya baik semua ya, alhamdulillah. Hari ini di pertemuan kita yang ketiga, Ibu mau tanya dulu tentang materi pembelajaran minggu yang lalu. Anak-anakku sudah punya catatan tentang teks cerita inspiratif. Sudahkah kalian punya catatannya yang kemarin? Alwis, coba jawab Alwis. Reva, sudah punya catatannya ya? Salma? Sudah punya catatannya? Oh, bentar. Baik. Maaf ya, agak berisik. Baik, anak-anak kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian teks inspiratif. Coba Reva, disebutkan kembali
yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif itu apa? Coba Reva. Silahkan Reva. Inspiratif, teks cerita inspiratif Adalah dengan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. bagus. Kemudian kemarin juga sudah kita pelajari tentang struktur ya. Ada berapa struktur teks cerita inspiratif? Coba Salma. Dijawab Salma. Soundnya, mic-nya diklik. Ya, silahkan Salma. Struktur teks cerita inspiratif. Orientasi, kerumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan proses. Bagus. Coba diulangi Alwis. Alwis, silahkan diulangi. Alwis. Iya, Bu. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Bagus, ya. Ibu Syami pengen lihat kalian dulu deh wajahnya. Mana? Ditampilkan, ayo kita tatap muka. Kalian bisa melihat ibu juga melihat sekalian. Silahkan ditampilkan wajah kalian dulu, silahkan. Ya, bagus Reva, sudah kelihatan cantik. Yang lain sama. Oke, Pratidina, Alwis, silahkan. Cantik-cantik ini kelihatanlah kita. Baik, Alwis mana ya? Oke, Alwis. Alwis manakah? Alwis, halo. Kok malu-malu ya Alwis ya? Oke. Alwis malu ini. Baik. Ibu lanjutkan. Nah, gitu dong. Bagus. Ya, tidak. Ya, bagus. Anak-anakku, dalam masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa protokol kesehatan diterapkan. Kemudian senantiasa tetap posisi belajar anak-anakku. Walaupun kita belajar dalam pembelajaran jarak jauh, namun kalian karena sudah kelas 9, Ibu harapkan betul-betul memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, catatan selalu ada, kemudian tugas-tugas selalu dikerjakan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjalankan itu semua. Baik anak-anak, hari ini materi kita adalah membahas tentang unsur kebahasaan. Kalau minggu kemarin sudah pengertian, kemudian struktur, teks inspiratif. Hari ini adalah unsur kebahasaan. Kalian bisa membuka kembali video pembelajaran yang sudah ada di Google Classroom. Ya, pertama nanti kalian buka, cermati, kemudian disalin, dicatat di buku catatan kalian materi tentang apa tadi? Unsur kebahasaan. Ya. Selamat datang Desi. Aulia Dea, selamat datang. Ya, kita tunggu dulu ada Desi. Aulia Dea. Silahkan wajahnya ditampilkan, Ki. Cah bagus, Sayu. Wajahnya ditampilkan, ayo. Ya, bagus. Biasa saja ya kita menampilkan wajah. Seperti Bu Syami ini juga biasa saja ya. Nah, sekalian kita anak-anak tatap muka biar tahu karena sudah lama kita nggak ketemu ya. Reva bisa menatap Alwis. Alwis mana ini? Ayo ditampilkan tenang. Nah, bagus. Baik. Gagah, ya tadi. Ya baik. Oke, Ibu lanjutkan. Hari ini kita akan pelajari tentang unsur kebahasaan. Ada di video pembelajaran yang sudah Ibu kirim lewat Google Classroom kita. Ya, nanti yang pertama kalian adalah mencatat dulu unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Antara lain, nah ada kata keterangan,
ada konjungsi, adanya konjungsi. Kemudian penggunaan kalimat majemuk. Nah, nanti silahkan kalian menulis berdasarkan yang ada di video pembelajaran yang sudah ada di Google Classroom. Anak-anakku, jadi unsur kebahasaan teks inspiratif itu ada antara lain tadi apa anak-anak? Keterangan. Keterangan ini bermacam-macam ya anak-anak ya. Ada keterangan waktu. Misalnya pagi ini, nanti siang, tadi malam. Misalnya itu adalah keterangan waktu. Ya. Kemudian juga ada keterangan tempat. Keterangan tempat. Misalnya sekarang kamu berada di mana? Oh, di rumah. Gitu ya. Mitza Luna, selamat datang. Mitza Luna, silahkan wajahnya ditampilkan. Iya, Bu. Iya. Desi, wajahnya tampilkan. Ini pada mumpet semua kok. Gagah Wicaksono, Desi, Awis, Revalina. Semuanya tampilkan wajahnya bareng-bareng. Ibu mau syuting dulu, mau Ibu abadikan dulu. Ya, saya lanjut. Mana ini? Belum kelihatan. Reva, Salma, Prati, Cina, Desi. Ayo, tampilkan semua, bareng-bareng yuk. Lo. Ya, bagus. Lo. Tampil semua? Ya, bagus. Gagah. Mitza Luna. Tampilkan wajah kalian. Oke, Aulia Diallo. Kurang ke bawah, enggak apa-apa. Iya, bagus. Saya ulangi. Tadi ada keterangan tempat, keterangan waktu. Juga ada keterangan apa lagi anak-anak? Tempat, waktu, cara. Ya, keterangan cara. Misalnya kalau cara itu misalnya saya menanam pohon dengan misalnya menggunakan alat apa. Itu keterangan cara. Itu ya, keterangan alat. Nah, terus kemudian penggunaan konjungsi. Konjungsi itu dibagi dua. Intra kalimat, antar kalimat. Kalau intra itu berarti konjungsi itu berada di dalam kalimat. Sebuah kalimat ada konjungsinya, itu intra. Sedangkan kalau antar kalimat itu ada di luar. Penyambung ada di luar. Di luar kalimat. Nanti kalian bisa melihat kalimat-kalimat yang ada di teks cerita inspiratif. Berikutnya adalah penggunaan kalimat majemuk anak-anak. Kalimat majemuk ini ada yang setara, ada yang bertingkat. Lalu ini burungnya siapa ini? Oh, monggo Pak, monggo Je. Ya. Panji Raditya, tampilkan wajahnya Ki, Panji. Belum kelihatan nih wajahnya. Ya, tinggal Aulia Pratidina ini. Baik. Anak-anakku, itu tadi adalah unsur-unsur kebahasaan yang ada di teks inspiratif. Mari kita ulangi apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks inspiratif seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ulangi ya. Silahkan Muhammad siapa ini? Azza. Muhammad Azza silahkan dijawab. Tadi yang Ibu sampaikan ada unsur kebahasaan teks cerita inspiratif apa saja. Muhammad Azza. Silahkan dijawab. Ya, bagus. Baru gabung Bu, belum tahu. Oke, baru gabung. Baik, Ibu ulangi. Mitza Luna, sudah paham? Mitza Luna? Iya, Bu. Sudah paham tadi yang saya sampaikan? Unsur kebahasaan apa saja? Gabung tadi, Bu. Oke, baru gabung. Baik, saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi. Minggu kemarin anak-anakku sudah kita pelajari tentang pengertian teks cerita inspiratif. Kemudian juga sudah kalian catat struktur. Ya. Struktur ada berapa anak-anak? Yuk bareng-bareng jawab yuk. Struktur teks cerita inspiratif ada berapa? Bareng-bareng ya, saya hitung ya. Mic-nya di-on kan. Dijawab ya. 1, 2, 3. Bareng-bareng. Ada berapa? Oke, ada 5. 1. Orientasi. Orientasi. Ya. Terus 2.
Merumuskan peristiwa. Tiga. Komplikasi. Bagus. 4. Resolusi. Resolusi dan terakhir kode. Kode. Oke, sudah semua. Berarti kalian sudah punya catatan tentang struktur ya anak-anak ya. Hari ini kita mempelajari unsur kebahasaan yang ada di teks cerita inspiratif. Ada di video pembelajaran anak-anak, nanti kalian bisa membuka Google Class kita ya anak-anak ya. Intinya, unsur kebahasaan ada yang pertama adalah keterangan. Keterangan ini dibagi banyak anak-anak. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, bisa juga keterangan cara. Kalau keterangan waktu itu hubungannya dengan waktu. Misalnya pagi, sore, siang, gitu ya. Sedangkan keterangan tempat itu melekat sebelum sebuah tempat. Misalnya di sekolah, di rumah, di jalan, misalnya seperti itu keterangan tempat. Nah, sedangkan keterangan cara bisa dibagi lagi menjadi menggunakan konjungsi dengan. Cirinya seperti itu. Ada keterangan cara, kemudian ada keterangan alat, berarti menggunakan sebuah alat gitu ya. Juga menggunakan konjungsi dengan, cirinya itu. Kemudian yang kedua penggunaan konjungsi anak-anak. Konjungsi itu dibagi dua, konjungsi yang di dalam kalimat namanya intra kalimat. In ada di dalam ya, ingat intra itu di dalam. Intra kalimat ada di dalam. Contoh yang ada di dalam kalimat ya, misalnya saya pergi ke pasar membeli buku dan pena. Nah, kata dan di situ kan ada di dalam kalimat. Nah, itu yang disebut dengan intra kalimat. Dan antar kalimat itu ada konjungsi tapi menghubungkan dua kalimat. Contoh, saya ingin membeli HP, berhenti. Kemudian kalimat berikutnya ada konjungsi namun, tanda koma biasanya kalau di dalam bahasa tulis ya. Namun saya tidak mempunyai uang. Nah, kata namun di sini kan menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain berada di luar. Maka disebut konjungsi antar kalimat. Jadi ada intra di dalam, antar di luar. Oke ya? Oke. Berikut yang ketiga adalah adanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi dua. Ada setara, ada bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara itu ditandai dengan apa saja? Antara lain dengan kata dan, serta. Seperti tadi kalimat yang pertama sudah saya sampaikan, saya membeli buku dan pensil. Itu adalah kalimat majemuk setara karena mengandung konjungsi dan. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat ini konjungsinya bermacam-macam anak-anak. Karena, bahwa, dan sebagainya itu nanti ada jenis-jenisnya. Kalau karena itu adalah kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Saya tidak bisa ke sekolah karena badan saya sakit. Misalnya seperti itu. Ya, seperti itu anak-anak unsur kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya terhadap penjelasan Ibu Sri Siami tadi? Yang ingin bertanya, adakah yang ingin bertanya? Nothing? Nothing? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Coba dia. Bisa kamu membuat sebuah kalimat majemuk setara menggunakan dan. Saya ulangi. Menggunakan konjungsi dan, termasuk kalimat majemuk setara. Coba dia. Dia, Aulia dia, atau siapa ini? Aulia dia atau Aulia dia dulu ya? Tadi sudah on soundnya. Aulia dia silahkan. Halo? Belum bisa. Prati Dina? Prati Dina?
Pratidina, halo? Masih on kah, Pratidina? Iya, Bu. Ya. Jelek, Bu. Gimana? Kurang jelas? Apa, Bu? Tadi, Oh ya. Bu. Kalimat majemuk setara itu antara lain menggunakan konjungsi dan. Ya, sebuah kalimat menggunakan konjungsi dan itu adalah kalimat majemuk setara. Nah, bisakah kamu membuat sebuah kalimat lain menggunakan konjungsi dan? Gampang banget. Silahkan. Bentar, Bu. Yang lain juga ikut berpikir. Nanti saya lempar kalau Aulia Pratidina sudah selesai. Yang lain siap ya? Kalimat menggunakan konjungsi dan. Ini adalah contoh kalimat majemuk setara. Aulia, silahkan. Ayah berangkat ke kantor. Terus? Dan Ibu? kakak berangkat ke sekolah. Oke. Pratidina menyebutkan ayah berangkat kantor dan kakak berangkat ke sekolah. Menggunakan kata dan. Mudah ya? Yang lain silahkan. Mitzaluna. Sekarang sama konjungsi dan. Mana ini? Mitzaluna? Di off kan? Make-mu? Make-mu di off kan? Halo? Mitzaluna? Masih dengar suara Ibu? Halo? Halo? Halo anak-anak, masihkah off kalian? Masihkah on? On, Bu, on. Oke, Mitzaluna belum ya? Muhammad Rio, coba dijawab. Bisakah membuat sebuah kalimat dengan konjungsi dan? Halo? Konjungsi apa? Ya, konjungsinya dan. Bisa? Aduh, belum bisa. Siapa yang bisa coba langsung saja mic-nya di on kan? Bentar, Bu. Silakan. Oh, bentar. Baik. Yang sudah bisa boleh menjawab langsung. Silahkan. Siapa ya? Tadi Aulia sudah membuat kalimat. Sudah betul? Oh, yang sudah bisa membuat sebuah kalimat dengan konjungsi dan. Kata sambung dan. Silahkan. Bu, kalau Ya, Reva, aku dan monggo. keluarga pergi ke rumah nenek, itu benar nggak, Bu? Coba ulangi. Aku dan keluargaku pergi ke rumah nenek. Betul. Nah, 100 Revalina. Aku dan keluargaku itu termasuk kalimat majemuk setara. Ya, aku dan keluargaku pergi ke rumah nenek. Betul. Itu semula terdiri dari 2 kalimat. Aku pergi ke rumah nenek. 1 kalimat. Kemudian yang kalimat kedua, keluargaku pergi ke rumah nenek. Kalau digabungkan menjadilah kalimat majemuk setara. Ya, dengan konjungsi dan. Aku dan keluargaku. Bagus. Mudah sekali anak-anak ya. Yang lain siapa lagi? Coba, Muhammad Rio sudah ketemu? Muhammad Rio sudah ketemu contohnya? Belum juga? Susah ya? Susah, Bu. Aduh, susah sekali. Banyak loh kalimat. Tidak terbatas anak-anak. Kalimat tidak terbatas. Saya dan ya, siapa ini? Adia, silahkan. Bu, kalau kakak membeli sepatu dan ibu membeli tas itu betul atau tidak? Betul. Ya, betul. Namun akan lebih tepat lagi kalimat itu jika menggunakan kata sedangkan. Ibu membeli sepatu, sedangkan adik membeli tas. Misalnya seperti itu, lebih tepat lagi. Ya, oke. Kalau mau disamakan, saya dan ibu membeli sepatu. Wah, lebih tepat lagi. Podo, yang dibeli podo ya. Kalau yang dibeli beda, itu lebih tepatnya sedangkan.
itu nanti masuknya ke bertingkat. Sedangkan itu nanti masuknya ke bertingkat. Begitu. Ya. Pertentangan. Oke. Ada lagi? Rio belum ketemu juga? Bu, Ya, aku silakan. dan temanku, Ya. aku dan temanku pergi ke warnet. Boleh, bagus, bagus. Jadi kalau objeknya sama, aku dan temanku pergi ke warnet. Oke, bagus, Rio. Muhammad Rio. Muhammad Rio nomor berapa ya? Muhammad Rio Nomor 19, Bu. Oh ya. Ini sudah saya. 19. Oke. Ya, seperti itu. Udah ya. Saya ulangi. Unsur kebahasaan teks cerita inspiratif tadi kata keterangan sudah gampang, kelas 8 sudah ya. Kemudian konjungsi itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam contohnya tadi yang sudah kalian sebutkan semua menggunakan dan ya. Kemudian kalimat majemuk. Nah, masing-masing sudah ada nanti contohnya, saya harapkan nyalin ya anak-anak ya, dicatat supaya kamu tidak lupa. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja, lupa deh. Gitu ya. Apa yang kalian buat hari ini, kalimat-kalimat yang kamu buat hari ini, tulis saja di buku tugas. Ya, jadi hari ini kalian sudah berlatih membuat kalimat majemuk dengan menggunakan konjungsi dan. Banyak sekali konjungsi yang lain, nanti di materi bisa kalian catat ya anak-anak ya. Tergabung dalam kelompok kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Oke. Kalau kalimat majemuk bertingkat ini lebih ada bedanya dengan kalimat majemuk setara. Kalau kalimat majemuk setara tadi objeknya sama ya. Saya dan ibu pergi ke supermarket. Saya dan teman saya pergi ke warnet misalnya gitu kan. Nah, objeknya sama, gampang. Kalau misalnya beda, nah nanti akan muncul sebuah konjungsi yang lain. Gitu. Saya tidak masuk sekolah. Posisinya tidak masuk sekolah. Kemudian yang kalimat kedua, saya sedang sakit panas. Beda kan? Nah, bisa digabungkan menjadi satu, itu adalah menjadi kalimat majemuk bertingkat. Dengan konjungsi karena. Digabungkan menjadi, saya tidak berangkat ke sekolah karena sedang sakit panas. Ini masuknya nanti ke kalimat majemuk bertingkat. Gitu. Ya, macamnya banyak lagi, nanti kalian bisa melihat di video pembelajaran, silahkan nanti disalin. Dan sebagai tugas hari ini juga sudah saya tulis ya anak-anak ya. Kamu kemarin sudah membaca teks cerita inspiratif di halaman 149 ya anak-anak ya. Coba dibuka buku paket kalian. Halaman 149. Sambil Ibu mengabsen dulu. Masukkan absen kalian, Aulia Dea, Pandira Ditya, Mitjaluna, Desinoro. Ini kamu kok ngumpet semua, nggak ada wajahnya, gimana ini? Ya, nanti menjelang usai tampilkan lagi ya wajahnya ya anak-anak ya. Yuk. Ya, Bu. Sama 0 Patmo 6 2 10 kurang 1 kalian Ayu sama Gagah Muhammad aja. Ya sudah, baru hari ini kita bersepuluh anak-anakku kelas 9G 11 anak-anakku 9G. Terima kasih Ibu mengucapkan kalian yang aktif, tetap Ibu memberikan nilai plus karena sudah mengikuti Zoom. Kalian berarti perhatian dengan pembelajaran jarak jauh ini, dan senantiasa mari kalian selalu mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru ya, terutama dalam pembelajaran jarak jauh ini, karena
kita sedang mengalami pandemi ya anak-anak ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Sudah mudah-mudahan cepat pergi dari bumi Indonesia kita ya. Kita menjadi sehat kembali, bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa di kelas ya. Indahnya kebersamaan waktu kita belajar di kelas ya anak-anak ya. Namun sementara masih pembelajaran jarak jauh, Ibu harapkan kalian tetap kontak-kontak dengan teman sekelas ya anak-anak ya, tentang materi, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dicatat. Semuanya terkoordinir dalam kelas ya anak-anak ya. Mudah-mudahan senantiasa terjaga. Baik anak-anak, adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan tentang materi unsur kebahasaan tadi? Kalau tidak ada, oke, tugasnya nanti bisa diperhatikan ya, dilihat di Google Class, yaitu membaca halaman 149. Kalian hanya menentukan bagian orientasi. Kalian tulis nanti di buku catatan ya, halaman 149 sudah dibuka. Nah, di situ ada bagian orientasi. Kira-kira yang mana ya bagian orientasi anak-anakku? Paragraf berapakah? Paragraf berapa? Paragraf 1. Ya, sudah jelas di paragraf 1. Mesti ada pendahuluan dalam sebuah cerita. Paragraf 1. Ya, oke. Baik. Paragraf 2. Masihkah bisa disebut orientasi? Coba dibaca. Masih ya, baru saja mereka keluar dari toko. Nah, ini juga masih pembukaan. Sudah enggak, Bu? Oh, sudah enggak menurut Rio. Baik. Yang lain? Mari kita lihat. Kalau di bagian paragraf 1 sudah jelas-jelas itu adalah bagian pendahuluan ya, atau orientasi. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan. Kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik berbelanjaan. Di situ ada kata syarat, artinya apa ya, Nana? Halo, wajahnya ditampilkan semua, Ki, bareng-bareng. Bareng-bareng ya, wajahnya ditampilkan. 1, 2, 3. Reva nomor 1. Rio nomor 2. Salma nomor 3. Desi 4. Yang lain, ayo, mana? Masih 4. Ayo wajahnya tampil. Sudah Ibu hitungi. 1, 2, 3. Yang lain masih malu-malu ya. Oke, Mbak. Anak-anakku. Ya, kita terkendala sinyal tadi. Tidak apa-apa, ini sudah muncul lagi. Baik. Baik anak-anak. Untuk ke depan, kita akan tatap muka lagi dengan materi menyusun. Ya, kalian siapkan baik-baik mulai sekarang. Adakah sebuah peristiwa yang menggugah hatimu sehingga kalian ingin melakukan seperti apa yang ada di cerita itu? Ya, ini cerita inspiratif yang bisa menyebut empati. Yang bisa menyebut empati. Yang bisa menyentuh empati kalian. Saya ingin seperti itu. Oke. Nah, siap seperti itu anak-anak untuk ke depan, karena minggu depan pada akhir pembelajaran ini nanti kita akan membuat sebuah cerita inspiratif. Ya, jadi mulai sekarang kalian bisa melihat di sekitar kalian, lingkungan kalian, boleh cerita di televisi ya, tapi tidak boleh mengutip ya anak-anak ya. Semuanya adalah hasil karya sendiri, begitu ya. Dari ini Ibu akhiri pembelajaran tentang unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang belum tampil ini wajahnya gagah, Alwis, Muhammad Asa, Aulia Dia. Oke. Ya. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anakku. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, belajar dengan tekun, dan jangan lupa berdoa. Untuk yang muslim, sholatnya jangan ditinggal. Ya.
sholatnya ditambah dengan yang sunnah, ya, supaya nanti di akhir pembelajaran kita, ujian kalian sukses, bisa mendapat nilai yang maksimal. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, silahkan live ya. Oke. Apa enggak